Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Al-ayat. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau yang mewakilinya. Yang kami hormati pula para kabag atau para kabid di dinas ini. Yang kami hormati pula hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di pagi hari yang sangat indah, cerah, penuh dengan berkah, kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka pengajian taklim Apalatur Kabupaten Sumedang. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda alam yang telah membawa umatnya minat zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam ilmiah menuju jahiliyah menuju alam ilmiah. Beliau adalah orang yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad. Juga tak lupa kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, sampai kepada kita yang ikut serta terhadap ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan terlebih dahulu nami abdi Hilmi Ahmad Hidayat linggih di Pondok Pesantren Gunung Cupu, Jalan Pangeran Santri nomor 100, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan. Tentos aya nu parantos uninga kasih kuring, aya nu teu acan. Terang pasarean Bu? Terang. Aya urang pasarean teh? Aya urang sayang? Alhamdulillah. Gampil di dieu mah 2 pengkolan, ka kiri ka kanan, gampil. Yang pami bade ti dieu tras majeng ka PNI, ti PNI menuju bade ka Islamic Center. Satu acan bade ka Islamic, belok ka paling kiri 100 meter. Tah 100 meter di dinya aya bumi nu 4 lantai, dihandap mobilna Pajero hiji, CRV hiji. Tah di dinya sim kuring mah bumi tatani eta mah. Nu aya Pajero.
Terang ibu oke kenyanya. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Sungguh bahagia kita semua di pagi hari ini bisa mengikuti pengajian. Walaupun ibu-ibu dan bapak-bapak banyak kegiatan aktivitas masing-masing, tapi dengan adanya taklim apalatur ini kita mengikuti program pemerintah Kabupaten Sumedang. Inti daripada taklim itu pengajian, ngaos. Tadi telah disampaikan oleh Bapak pengatur waktu, pengantar acara, bahwa kita ini memang betul berkewajiban mencari ilmu itu dari mulai kita lahir hingga kita meninggal dunia. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tingawitan urang di bedong dugikeun ka asup kana liang sangkerdong, saur bahasa sepuh teh apa? Berkewajiban kita untuk senantiasa mencari ilmu. Pada intinya urang teh nuju tolabul ilmi. Pahala bagi orang yang mencari ilmu, duduk hanya 1 jam saja ibu dan bapak di majlis ilmu mendengarkan ceramah agama, itu lebih baik ketimbang melaksanakan sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Ibu pernah enggak melaksanakan sholat 1000 rakaat? Bapak pernah enggak? 900, 500, cangkelnya nembe 20 rakaat taraweh oke 11 rakaat tos cangkel. Iya mah calik di majlis ilmu itu lebih utama ketimbang berapa rakaat? 1000 rakaat sholat sunnah, bukan sholat wajib tapi sholat sunnah. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, tentu pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sesuai dengan tema, bahwa tema yang telah disajikan itu dengan semangat kemerdekaan HUT RI yang ke berapa? 79 dalam merangka apa? Penanggulangan kemiskinan dan stunting untuk menuju Sumedang sejahtera. Menang apalkan segitu aja bu. Apal teh ibu? Manawi kacatat neme. Naon cenah temana? Nah hilap deh da ibu mah pinter. Gampil apalna sesahilapna gitu ya. Dengan semangat kemerdekaan HUT RI yang ke-79 dalam penanggulangan kemiskinan dan stunting untuk menuju Sumedang sejahtera. Tentu kami pun tidak akan menyampaikan begitu jauh dari tema yang telah disajikan ibu dan bapak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah sampai 79. Kalau orang sudah usia 79 kinten-kinten parantos dewasa, parantos orang tua bu. Parantos orang tua. Kalau orang yang sudah menginjak 79 itu sudah mencapai ya paripurna orang tuanya, karena terbagi masa kanak-kanak, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa orang tua, masa paripurna. Yang paripurna itu dari 70 sampai ya tidak ada batasnya, mungkin 100 tahun, 100 sekian. Jadi usia kemerdekaan Republik Indonesia ini udah cukup dewasa, udah cukup orang tua. Ya jangan dibilang orang tua lah, sudah dewasa. Bangsa Indonesia sudah tidak lagi apa? Sudah tidak lagi bangsa Indonesia ini apa? Kalau dikatakan tos tergantungan kepada bangsa yang lain, sudah bebas dari penjajah. Silahkan negeri kita kelola dengan bangsa kita sendiri. Jangan tergantung kepada bangsa yang lain. Karena Indonesia ini adalah negara kaya raya, subur makmur loh jinawi. Kita ini tinggal menikmati dan mensyukuri nikmat kemerdekaan, dan juga bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Kita tidak
Apa ikut serta untuk berjuang melawan penjajah Belanda. Kita tidak ikut serta melawan penjajah Jepang, Portugis, dan lain sebagainya. Tapi kita hanya bisa menikmati hasil daripada perjuangan para pahlawan bangsa. Bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Tanggal sabaraha? Hari HUT RI itu Ibu? 17 Agustus. Sobi ku orang di Bandungan, upami angka 17 itu adalah nomor yang cantik, nomor yang istimewa. Kalau kita hitung bahwa angka 17 itu banyak. Urang sadayana sholat salami sadinten sawengi sabara rokaat. 17 rokaat. Waktu diturunkannya Al-Quran, nuzulul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Ini menandakan bahwa betapa para pendiri bangsa ini mencetuskan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu ya bertepatan sekali dengan apa? 17 Ramadan, 17 rakaat sholat. Jadi nomor yang sangat istimewa. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Ada kena arapal itu lagu wajib ya. Terus arapal teh acan. Ya, alhamdulillah. Ulah lebih apal karena lagu Ucing Garong daripada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Harus hafal. Indonesia Raya harus hafal. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu para pencipta lagu yang wajib kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk siapa? Untuk Indonesia Raya. Para ASN, kita ini membangun bangsa Indonesia ini, melayani masyarakat dengan baik. Itulah merupakan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Membangun jiwa, membangun raga. Untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Kemerdekaan ini bukan pemberian dari Belanda. Kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan pemberian dari Jepang. Kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan pemberian dari Portugis. Akan tetapi kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah berkat perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Republik Indonesia ini. Yang telah memperjuangkan kemerdekaan yang tadinya kita dijajah selama kurang lebih 350 tahun. Bangsa dunia. Sabadana merdeka bebas. Urang sadayana membuat pelaturan undang-undang dasar, kemudian dasar negara, Pancasila, undang-undang dasar dan sebagainya. Tidak berlawanan antara Pancasila dan Al-Quran. Kenapa? Karena Pancasila dengan Al-Quran itu bergandengan. Kalau sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Al-Quran juga menegaskan Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah oleh Muhammad, Allahu, Allah itu ahad, adalah Esa. Berarti menyimpan ketuhanan yang paling pokok, yang paling atas. Kita wajib percaya terhadap adanya Tuhan. Pami urang percaya karena ayatna Allah, maka kedah ibadah ke Allah. Sing percaya karena ayatna akhirat bakal aya ulah aya jalmi nu teu percaya ka Tuhan, nu teu percaya kana ayatna akhirat. Akhirat itu memang ada walaupun tidak kelihatan oleh mata kita, tapi kita sebagai orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Kemudian dari tema yang tadi, dalam penanggulangan kemiskinan. Nah, ini apa semangat kemerdekaan ini isi dalam penanggulangan kemiskinan.
Kenapa ada tema seperti ini? Memang untuk menanggulangi angka kemiskinan ini bukan hanya saja tugas agama. Akan tetapi ibu dan bapak merupakan tugas negara juga. Jadi tugas agama dan negara bergandengan sama-sama. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Quraisy Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allazi at'amahum, orang-orang allazi at'amahum yang selalu memberikan makanan, min ju'in, orang yang kelaparan, wa amanahum, dan memberikan rasa aman, min khawf, dari rasa takut. Jadi tugas agama itu memberikan kesejahteraan, memberikan rasa aman kepada pemeluknya. Begitupun negara menjamin kesejahteraan masyarakatnya dan juga menjamin rasa aman, memelihara rasa aman, tentram kepada masyarakatnya. Itulah tugas negara. Ketika ada yang memerlukan bantuan fakir dan miskin kepada kita, kita tolong. Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menangani angka kemiskinan sangat luar biasa. Yang tadinya angka kemiskinan itu sangat tinggi, pada saat ini semakin menurun signifikan. Berarti ibu dan bapak telah ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sumedang. Apalagi di Dinas Koperasi UMKM. Mungkin ada masyarakat kita yang membutuhkan bantuan kepada kita, permodalan dan sebagainya, pelatihan. Kalau di koperasi asasnya saling tolong menolong, ada yang memerlukan bantuan permodalan, kita bantu. Kemudian juga nanti ada untungnya dibagi untuk bersama-sama mensejahterakan anggotanya. Ini yang ditugaskan oleh agama dan negara. Alladzi at'amahum min zu', memberi makan bagi orang yang miskin, mensejahterakan orang yang miskin merupakan tugas agama dan negara. Sehingga di dalam surah Al-Ma'un, ibu dan bapak dikatakan, orang yang enggan untuk menolong orang fakir dan miskin itu orang yang mendustakan agama. Surah Al-Ma'un itu ya bunyinya ya bertanya Allah kepada kita. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ara'aita, apakah kamu tahu atau tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Bukan Allah tidak tahu, tapi menanyakan kepada kita. Padahal dijawab lagi oleh Allah. Kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, adalah orang-orang yang selalu menghardik anak yatim. Dalam artian orang yang selalu tidak memperhatikan kepada anak-anak yatim. Dari mulai pendidikannya, makannya, kebutuhan sehari-harinya. Kalau ada anak yatim, dia itu cuek. Dia itu apatis. Masa bodoh teuing. Kalau ada anak yatim di lingkungan kita atau saudara kita, dek dahar, dek ente, dek bodoh, dek pinter, dek sakola, dek ente, diantep. Itu orang yang mendustakan agama. Yang kedua, kata Allah, orang yang mendustakan agama itu apa yang kedua? Fadzalikal ladzi wala yahudu ala ta'amil miskin. Orang yang enggan untuk menganjurkan memberi makan kepada si miskin. Jalmi anu teu hoyong naon, teu hoyong masihan ka jalmi anu miskin. Tidak ingin mensejahterakan kepada fakir dan miskin. Kalau miskin itu apa sih? Orang yang selalu berkekurangan dalam hidupnya, ibu dan bapak. Ketika penghasilannya, contoh penghasilannya hanya Rp50.000,
Sementara kebutuhan sehari-harinya anak mempunyai 3, kemudian suami istri 2, jadi 5. Kebutuhannya itu hampir 100.000 lebih. Jadi dia setiap hari berkekurangan. Masuknya 50, sementara yang keluarnya uangnya lebih dari 100.000. Berarti termasuk miskin orang tersebut. Masih harus disejahterakan. Untuk mensejahterakannya bagaimana? Dikasihlah permodalan. Atau dikasih keterampilan oleh UMKM. Mungkin kita juga sering mengadakan pelatihan keterampilan, baik itu ya berupa keterampilan agar dia itu sejahtera hidupnya, bisa menghidupi menafkahi keluarganya. Itu adalah substansi isi daripada Al-Quran. Memperhatikan anak yatim, kemudian apalagi memberi makan kepada fakir dan miskin. Semoga kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Jadi pada intinya adalah Al-Quran dan negara menganjurkan senantiasa kita menjadi orang yang dermawan, senantiasa bisa berbagi kepada sesama, tidak menjadi orang yang bakhil, orang yang medit. Orang yang dermawan, orang yang dicintai Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang bakhil, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dari neraka. Itu kata Nabi. As-sahiyyu qaribum minallah, harijal manu bageran deket jeung Allah. Qaribum minanas, caket jarang jalma jalmi nu bageran mah sok dipikaresep ku jalmi oge. Beda jeung anu naon jeung nu medit. Qaribum minal jannah, caket tina surga, surga oge caket. Baidun minan punten qaribum minal jannah, caket tina surga, baidun minan nar, tebih tina neraka. Tapi saur Nabi, al bahil ari jalma anu bakhil, jalma anu ngeupel, jalma anu koret, baidun minallah, tepih ti Allah. Baidun minan nas, tepih ti jalmi, boboraah resepeun jalmi teh. Baidun minal jannah, tepih tina surga. Qaribum minan nar, caket tina pinarakaeunana. Nauzubillahi min dzalik. Nu koret teh cek bahasa Sunda mah kengkene, merege, hese, cap, jahe, ditambahan cap jahe segala. Tambahan teh naon buntut naon? Buntut kasiro. Si eta mah buntutan kasir. Hartosna buntutan kasir teh medit. Aya deui nu ngabahasakeun dina bahasa Sunda, si eta mah kieu cenah ngeupeul. Bet ngeupeul sakada cangkeuleun ngepel mah si horeng teh ngeupeul teh kieu tara suka berbagi. Pan bahasa Sunda mah seueur nya. Si eta mah meneh gede hulu. Ditinggal teh nah hari mas takamanda alit. Padahal mah paribahasa unggul. Gede hulu teh takabur sombong. Si eta mah ngeupeul, tah berarti nu ngeupeul teh jalmi anu pedit. Sehingga ibu dan bapak sekalian, kalau kita bersifat dermawan bisa membantu kepada orang lain, anak kita, cucu kita bakal kabagean eta barokahna. Tinu janten ninikna akina. Tapi jalma anu bakhil padahal mah incu nama bager, naon akina koret kabagean. Ulah ngahiji jeung si eta mah incu si koret. Padahal mah manehna teu koret, tapi incuna anakna maka disebut jalma anu koret. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga juga penanggulangan penanggulangan stunting. Ibu terang stunting, bapak terang stunting. Naon stunting teh cenah? Sering dibahasa-bahasanya ai stunting teh jadi gizi buruk. Jadi anak kurang berkembang. Ari kedah nama murang kali teh usia dari mulai 0 tahun sampai sekian bulan teh perkembangan anak teh upami jangkungna sakieu, timbanganna sakieu, terus aya standarna, standarisasina. Ari ieu mah alit wae. Mudah-mudahan simkuring sanes stuntingnya Bu. Ya, mau balik mah gitunya. Ibu-ibu wargi-wargi nu Allah dimuliakeun, gizi buruk.
Sehingga ibu dan bapak sekalian, anak berkewajiban orang tua untuk mensejahterakan anaknya. Soklah ulah ya mah gepuk we jeung gepuk tiap dinten teh. Terang teh gepuk, gep kerupuk. Urang kali teh. Ibu dan bapak moal ya mah pilih aya masyarakat Kabupaten Sumedang anu sok dipasian gepuk wae tiap dinten murang kali teh bade sakola saten sakola gep kerupuk mamna teh sejahterakan. Orang tua berkewajiban untuk mensejahterakan anaknya. Coba gizinya harus baik. Dipasihan naon, pasihan daging, pasihan naon deh telur, bahkan susu cinen intinya ASI. Yang paling bagus itu adalah ASI. Memang ASI ibunya itu. Jadi untuk menanggulangi apa stunting diantaranya adalah daging naon deui, telur, cinenen tadi itu susunya tah eta teh kanggo naon menanggulangi angka stunting. Tinggal we ku Allah dina Quran surah An-Nisa, wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wal yahsalladzina law taraku, hendaklah kalian merasa takut meninggalkan keturunan anak-anak kalian dalam keadaan lemah. Saur Allah, murang kali urang lemah fisikna, murang kali urang lemah dina akidahna, murang kali urang lemah dina ilmu pengetahuanna. Kata Allah, harus takutlah kalian. Sehingga kalau kita takut untuk meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah, tentu berusaha, baik orang tuanya atau pemerintah, untuk mensejahterakan generasi-generasi kita. Bagaimana mensejahterakan masyarakatnya? Angka stunting harus semakin menurun. Alhamdulillah di Kabupaten Sumedang juga mendapatkan penghargaan di tingkat nasional dalam merangka penanggulangan stunting. Yang tawisna itu nya jatan pola makan yang kurang baik. Kalau dalam Al-Quran tadi surat An-Nisa ayat 9 itu sudah jelas. Harus takut. Dalam makanannya harus baik. Kedahalalan toibah. Pan gitunya. Halalan toibah itu adalah halal dan baik. Saur bahasa urang mah 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat 5 sempurna, tambah deh nu kagenep nama halal. Dihalal. Walaupun baik, tapi kalau tidak halal itu jangan dikasih makan kepada anak kita, tapi harus halalan thayyibah, halal dan juga baik. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, semoga Kabupaten Sumedang menjadi kabupaten yang subur, makmur, loh jinawi, aman, tentram, kertara harja, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari bencana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, merupakan tugas yang mulia melayani masyarakat Kabupaten Sumedang dengan baik, merupakan tugas kita untuk mengisi kemerdekaan di Republik kita. Silahkan layani masyarakat dengan baik, karena kita ini adalah khadimul umat. Kalau khadimul umat ini adalah pelayan masyarakat, pelayan umat. Ada yang membutuhkan pelayanan kita, kita bantu. Menjadikan sebuah ibadah yang sangat luar biasa, yang akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman dulu mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia mungkin dengan gencatan senjata, membawa senjata bedil ataupun bom dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pada saat ini berjuang untuk melawan melawan kebodohan, untuk apa lagi berjuang memerdekakan masyarakat dari keterbelakangan, memerdekakan masyarakat dari kemiskinan dan lain sebagainya.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, mawi parantos ninggalan wae jam, tenan ibu-ibu sareng bapak-bapak simkuring oge sami. Karena pada kali ini katanya jam 9 akan ada acara agenda rapat. Ya, ibu-ibu dan bapak yang hadir pada kali ini dan juga yang tidak dapat hadir, semoga panjang usia, sehat selalu lahir batin, rohani dan jasmani, dan juga diberikan kekuatan untuk senantiasa mengabdi kepada bangsa dan negara. Kita bacakan dulu sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi sallallahu wasallam mengasaran sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sareng sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina yuswana mugi panjangkeun badana mugi sehatkeun kana sae dicakeutkeun tina awon ditebihkeun sallallahu wasallam yang bisa Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Maka orang sareng munajat kana maluhur jumpai kana maha suci dan kana maha kawasa. Mudah-mudahan sadaya hadir di tempatan cita-citana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan kali ini kami membawa tim kameramen dari channel kami. Silahkan oleh ibu dan bapak dibuka channelnya, yaitu Munal Channel. Nanti dakwah-dakwah syiar kami ada di channel tersebut. Silahkan, mohon like dan subscribe-nya. Kanggo kamajengan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum minal ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.